Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Fauzan dari Departemen Fisika IPB ingin mensimulasikan Lab 3311 dari materi DevNet dan DevNet 1.0, yaitu software version control dengan menggunakan Git. Nah, sebelum itu saya persiapkan dulu labnya. Jadi dalam lab ini kita menggunakan sebuah server Ubuntu yang sudah di setup dari Cisco. Nah, untuk memudahkan akses terhadap server ini, di sini saya aktifkan layanan SSH. Nah, sehingga kita bisa dengan mudah mengakses server melalui aplikasi SSH client, yaitu menggunakan PuTTY. Jadi di sini saya bisa login. Usernya adalah Devas. Passwordnya 123. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam server lab yang tadi di setup di dalam virtual machine melalui VirtualBox. Nah, kita sekarang masuk ke dalam materi tentang Git. Apa itu Git dan GitHub? Kita sering mendengar istilah Git dan GitHub. Git adalah sebuah aplikasi PCS atau Version Control System yang didesain untuk menangani berbagai project dari ukuran kecil sampai ukuran besar dengan kecepatan dan efisien, ya, dengan cepat dan efisien. Nah, jadi Git ini diinstal di dalam lokal komputer, kemudian sistem version dilakukan di dalam lokal komputer tersebut. Kemudian apa dengan yang dimaksud dengan GitHub? Nah, GitHub ini adalah sebuah platform code hosting, ya, jadi untuk menghosting code, ya, untuk version control dan kolaborasi. Nah, jadi GitHub ini mendukung protokol Git, ya, atau mendukung aplikasi Git. Nah, sehingga kita bisa kontrol version dari code yang tersimpan dalam GitHub menggunakan aplikasi Git. Nah, dengan GitHub kita memungkinkan untuk bekerja sama dengan yang lain, ya. Bisa code tadi bisa di-sharing, bisa diedit juga oleh pihak ketiga. Jika diizinkan. Nah, berikut adalah perbedaan dari Git dan GitHub. Jadi Git ini dikembangkan pada tahun 2005, ya. Jadi Git install dan di-maintain pada local system. Jadi bukan pada cloud. Kemudian di dalam GitHub kita kenal istilah branching. Jadi GitHub memungkinkan kita membuat model branching, ya, untuk setiap code yang kita buat. Nah, Git bisa kita sebutkan sebagai sistem version control yang berkualitas tinggi. Nah, apa bedanya dengan GitHub? Nah, GitHub ini didesain sebagai repository dari Git. Jadi kita memungkinkan kita melakukan menyimpan code atau project yang kita buat di dalam Git repository. Ya. Jadi dia sistemnya adalah model hosting. Jadi kita bisa meletakkan kode kita atau project kita, dokumen kita di dalam server tersebut. Kemudian GitHub secara eksklusif ini dilayankan melalui berbasis cloud, ya. Kita bisa sharing kode dengan orang lain, ya, pihak lain, dan memungkinkan mereka untuk diizinkan untuk mengedit, ya. Jadi GitHub
Kita bisa definisikan sebagai layanan hosting berbasis cloud. Berikutnya kita lanjutkan ke praktikum. Yang pertama kita lakukan inisialisasi dari Git repository. Pertama kita konfigurasi informasi user dengan menggunakan perintah git config global username user.name Nah, ini diisi dengan user. User ini sebenarnya bebas isinya, tetapi jika kita sudah memiliki akun di dalam GitHub, alangkah lebih baiknya menggunakan username yang digunakan pada GitHub. Nah, saya sudah memiliki akun di dalam GitHub. Akunnya seperti ini. Kemudian berikutnya kita masukkan informasi mengenai user email. Kita masukkan email kita. Ada yang kurang tadi, global. Nah, kemudian kita bisa verifikasi informasi user tadi dengan menggunakan git config list. Nah, maka di sini akan ditampilkan username dan user email ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan dengan membuat Git repository di dalam local system. Nah, pertama kita masuk ke dalam folder lab yang sudah disediakan di dalam OS ini. Nah, kita buat sebuah folder. Kita sebut misalkan git intro 2 ya. Kemudian kita masuk ke folder tersebut git intro 2, kemudian ls-la. Di sini masih belum ada filenya, masih kosong. Kemudian kita baca status dari Git. Jadi Git repository, Git statusnya di sini belum ada yang aktif. Jadi di sini ini adalah bukan sebuah Git repository, karena tadi kita belum menginisialisasi. Jadi kita perlu menginisialisasi menggunakan git init yang akan membuat directory ini, folder ini menjadi Git repository. Seperti ini. Kita tampilkan lagi ls-la atau -a, maka di sini muncul ada file.git ya. Bukan file tapi directory ya, directory.git. Kemudian kita tampilkan status git status. Nah, statusnya di sini kita lihat bahwa di sini branch-nya adalah master ya. Kemudian di sini belum ada commit, jadi belum ada file yang di-upload, yang belum ditambahkan ke dalam repository tersebut. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya kita coba buat sebuah file. Untuk mudahnya saya copy saja dari sini.
Nah, di sini saya buat sebuah file namanya devas.txt yang diisi dengan kalimat ini, I am on my way to passing the Cisco Devas exam. Kemudian kita coba akses status dari Git. Nah, statusnya di sini di dalam repository sudah terdeteksi. Di sini ada file devas. Nah, tetapi belum masih untracked file ya. Jadi belum di commit, belum ditambahkan ke dalam repository. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan, kita bisa add file tadi agar masuk ke dalam repository Git. Git add devas.txt. Nah, kemudian kita bisa cek lagi git status. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah ada file yang dimasukkan ke dalam Git dengan nama devas.txt. Jadi di sini membutuhkan atau diperlukan untuk di commit ya. Nah, berikutnya kita commit ya. Jadi bahwa file tersebut akan dimasukkan ke dalam repository Git ya. Jadi menggunakan git commit. Kita copy. Tanda petiknya berubah dari Word ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada commit ID ya. Jadi commit ID-nya di sini 578DD-CA ini 7 digit ya. Ini diberikan oleh branch master tadi. Jadi dia telah mengcommit file devas tadi untuk di tracking perubahannya ya. Jadi kita bisa cek git status ya. Jadi git status untuk memonitor dari repository git ini. Oke ya. Jadi git statusnya di sini tidak ada file yang harus di commit ya, karena sudah file dalam folder repository ini sudah commit ya. Sudah siap untuk di tracking perubahannya ya. Nah, kita bisa cek history dengan menggunakan git log. Nah, maka di sini ada repository-nya di sini. Jadi commit ID-nya ini adalah 7 digit pertama. Sementara sisanya ini adalah kode hash dari file yang kita upload tadi, dari file devas tadi. Untuk men-track versi ya. Jadi untuk men-track versi dari file, maka di sini menggunakan hash, nilai hash dari file tersebut. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melakukan modifikasi terhadap file tersebut? Kita modifikasi misalkan. Jadi di sini ditambahkan di baris baru ya. I am beginning to understand Git ya. Jadi tambahkan ke dalam file tersebut. Kemudian kita bisa cek perubahan dari repository dengan menggunakan git status. Nah, di sini ada informasi bahwa perubahan di dalam file devas ini belum di add ya. Jadi belum di stage untuk commit ya. Nama filenya tadi yang dimodifikasi adalah devas.txt. Oke, jadi kita perlu stage the modified file ya dengan menggunakan git add ya. Jadi kita tambahkan ke repository file yang mengalami perubahan tadi. Oke, setelah itu kita berikan, kita commit ya.
kita commit file tersebut ya. Oke. Nah, di sini ada message-nya ya. Ini adalah pesannya. Edit additional line to file ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bisa baca historinya. Historinya seperti ini ya. Dari story kita bisa melihat ini adalah ID commit yang pertama, kemudian ini adalah yang kedua ya. Jadi kedua proses tadi, kedua kali kita melakukan commit, maka tercatat di dalam history ya. Kemudian pesan yang tadi kita masukkan ketika commit ini juga muncul ya di dalam data history tersebut. Nah, sekarang kita bandingkan kedua file yang di commit tadi. Di sini menggunakan git diff ya, git difference ya. Kita masukkan. Ini adalah tadi kode yang kedua ya. Kita bandingkan kedua file tadi, apa perbedaannya antara commit 1 dan commit yang kedua. Nah, jadi kita bisa lihat di sini perbedaannya adalah bahwa kedua file tadi mengandung kalimat ini ya. Nah, tetapi perbedaannya adalah ini yang warna merah ini yang minus. Jadi I am beginning to understand Git ya. Ini adalah hal yang berbeda dari kedua file tersebut. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya bagaimana manage branch ya, percabangan ya, dan menggabungkan file pada percabangan yang berbeda. Nah, sekarang kita buat percabangan baru. Jadi git branch feature ya. Seperti itu. Kemudian kita verifikasi branch yang saat ini aktif ya. Jadi yang saat ini aktif kita masih di branch master ya. Nah, maka kita bisa pindah ke branch yang baru dengan menggunakan git checkout fitur ya. Maka kita switch sekarang pindah ke branch yang baru yaitu fitur ya. Nah, kita bisa git branch untuk memastikan posisi kita. Ini sekarang ada di feature ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan modifikasi terhadap file device yang tadi ya, yang tadi sudah di-commit di master ya. Kita copy perintah ini ya yang di PowerPoint. Yang kita modifikasi di sini ditambahkan baris baru. Nah, kemudian kita tambahkan kita add ya. Seperti itu. Kemudian kita baca statusnya. Nah, ini jadi kita perlu tinggal melakukan commit ya.
kemudian kita commit ya. Nah, tapi kita harus ingat bahwa file Devas yang baru ini kita commit, kita stage di branch feature ya, jadi bukan di branch master ya. Maaf, ini tercopy tadi ya dolarnya. Seperti itu, jadi kita sudah commit ya, tapi di branch feature ya, jadi branch-nya di sini ya. Jadi kalau kita baca lognya, tentu di sini baru satu ya. Nah ini ya, di feature ini baru satu ya tentu ya. Nah, tapi semuanya yang tadi kita lakukan itu terrecord semuanya ya. Jadi ini tadi yang di master, di branch master, ini yang di feature ya, seperti itu. Nah sekarang kita kembali lagi masuk ke dalam branch master ya. Kita check out master. Nah kemudian kita merge ya, kita gabungkan yang ada di feature dan ada di master ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau digabungkan di sini kita lihat sampai sini kita berhasil menggabungkan, kita memerge dari file Devas tadi yang di commit di branch feature ke dalam branch master ya. Jadi kita bisa konfirmasi isi file dari devas.txt. Nah ini sudah masuk. Tadi file yang ditambahkan tadi ketika kita menggunakan branch feature ya. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menghapus branch? Jadi sini menggunakan git branch indate feature. Nah, maka kita menghapus suatu branch. Kita bisa baca git status. Nah, tampak di sini hanya ada branch master yang tersisa. Berikutnya, bagaimana mengintegrasikan dengan GitHub? Nah, terlebih dahulu kita harus memiliki akun di dalam GitHub. Jadi kita siapkan dulu akun di dalam GitHub. Jadi kita perlu registrasi dulu di GitHub ini. Nah, kebetulan saya di sini sudah registrasi dengan username di sini Fauzana. Nah, sekarang kita akan buat local repository di sini. Jadi kita buat, misalkan namanya adalah mkdir devas pro devas training seperti ini. Kemudian kita masuk ke dalam folder tersebut, devas training. Kemudian kita inisialisasi git. Kemudian kita lihat git
config. Sebelumnya di awal tadi kita sudah konfigurasi git username dan user email ya. Nah, jadi kita lihat di sini ini username-nya Fauzan ya, user emailnya fauzan@apps-ibs.id ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan tambahkan remote repository ya. Kita tambahkan GitHub sebagai repository dari sistem Git kita sebagai remote repository ya. Jadi git remote add origin .ps. Nah, sebelumnya kita harus siapkan dulu repository di dalam GitHub. Jadi kita harus siapkan dulu github.com/fauzana/ nah, kita harus siapkan dulu dalam GitHub. Kita tambahkan repository, new repository. Kita tambahkan di sini dipas tadi namanya adalah folder dipas training seperti ini. Kita pilih aja private. Kemudian kita create repository. Oke, dipas training ya. Ini jangan keliru. Kita masukkan di sini dipas training. Ya, seperti itu. .git ya, jadi kita tambahkan .git itu. Oke, kemudian kita verifikasi apakah remote repository-nya sudah aktif ya. Git remote verbose ya. Maka kita lihat di sini ini sudah masuk ya, jadi origin https dipas training.git ya. Nah, berikutnya kita tambahkan dipas.txt. Nah, dipas tadi kita copy dari sini ya, kita tambahkan. Kita copy dari git intro 2 tadi. Kita copy ke sini, kemudian kita stage ke di dalam branch master ya. Kita git add dipas.txt ya. Oke, seperti ini. Kita baca git status. Nah, di sini sudah ada file yang di stage tadi, tinggal di commit ya, yaitu dipas.txt. Nah, berikutnya kita commit. Kita copy saja ini. Kita commit. Dipas training tadi. Trainingnya kurang N teman ya. Oke. Kelebihan ada $. Nah, ini berarti kita sudah commit file dipas di dalam local repository. Nah, sekarang kita akan
kita akan synchronize, akan kita push di local repository ke remote repository atau ke GitHub ya. Kita cek statusnya tadi. Jadi sudah tidak ada yang perlu di-commit ya. Oke, kemudian kita push ya. Git push origin master. Jadi kita push ya data yang di master ini ya ke dalam remote repository. Nah, ini tidak dapat akses ke dalam GitHub ya. Ini file servernya belum bisa terhubung ke internet. Jadi sebentar saya hubungkan terlebih dahulu. Baik, sekarang sudah terhubung servernya. Kita coba kembali git push origin master. Nah, maka di sini diminta username, kemudian password. Nah, maka kita lihat di sini sudah berhasil ya. Sudah berhasil kita melakukan push ke GitHub repository ya dari branch master ke master ya. Nah, jadi kita perlu verifikasi untuk apakah sudah berhasil betul ya. Jadi kita verifikasi di device training di sini. Nah, kita lihat di sini sudah ditambahkan device.txt ya. Jadi 4 menit yang lalu sudah commit ya. Jadi kita bisa cek. Di device training ya. Jadi kita sudah berhasil mengupload file device ini dari local repository ke GitHub repository. Baik, demikian materi praktikum yang pertama. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.